berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat Tuhan, GPB sejahtera yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat sore. Majelis Jemaat GPB sejahtera di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, baik melalui sektor pelayanan 1 sampai 9 dan umat Kristen atau simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu minggu keempat sesudah Paskah. Mari mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, kami siap untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Roh Kudus bekerja menaungi melingkupi semua kami. Allah berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan 23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu.
Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian jauh akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya baik, ibu bapak saudara, umat Tuhan, keluarga Kristiani GPB Sejahtera di Kota Bandung. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup dan kehidupan yang ibu bapak saudara dan saya kita jalani di tengah-tengah dunia ini, pastinya ada rambu-rambu, pastinya ada peringatan-peringatan. Seperti ketika ibu bapak saudara melakukan perjalanan dengan mengendarai baik itu sepeda motor maupun mobil. Dalam perjalanan ibu bapak saudara dari kota A sampai ke kota B, dari tempat A sampai ke tempat B, ada begitu banyak rambu-rambu, ada begitu banyak peringatan-peringatan yang tidak lain
supaya ibu bapak saudara dan saya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bangsa Israel sebenarnya tidak kekurangan rambu-rambu peringatan-peringatan dari Tuhan dengan tujuan supaya bangsa Israel berbalik dari jalan yang jahat. Tetapi baik rambu-rambu maupun peringatan-peringatan dari Tuhan, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, meskipun sudah diberitahukan, meskipun telah disampaikan baik melalui para nabi maupun para tukang tilik, bangsa Israel, kita tahu ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Mereka menegarkan tengkuk. Mereka tetap menyembah baik tentara langit, beribadah kepada Baal, bahkan anak-anak dipersembahkan sebagai korban bakaran, serta memperbudak diri pada kejahatan. Akibatnya ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehancuran, penderitaan menimpa akan bangsa Israel dan negeri yang mereka diami. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita adalah sisa-sisa Israel yang hidup di zaman modern ini. Kita sisa-sisa bangsa Israel yang ada sekarang ini. Pertanyaannya buat ibu bapak saudara, buat kita semua, apakah kita mau taat? Apakah kita mau mematuhi rambu-rambu atau peringatan-peringatan dari Tuhan melalui Alkitab, melalui para pelayan-pelayan gerejanya? Kalau kita mau taat, mematuhi rambu-rambu atau peringatan-peringatan yang dari Tuhan berdasarkan Alkitab, maka kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini akan sampai dengan selamat.
Lalu yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, rambu-rambu atau peringatan-peringatan dari Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini mengajak ibu bapak saudara dan saya untuk berbalik dan menyembah, beribadah kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka dengan kasih sayang Tuhan menyambut kedatangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami mau selamat dalam menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maka seluruh perjalanan hidup dan kehidupan kami harus mematuhi, harus mentaati lewat kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa dan memohon untuk umat Tuhan yang mungkin telah jauh dari persekutuan, telah meninggalkan persekutuan. Oleh karena itu, sebelum mereka jauh, Tuhan berkati, Tuhan menolong agar mereka dapat berbalik ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk umat Tuhan GPB Sejahtera dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan serta pendidikan, baik yang dilakukan oleh suami, istri maupun anak-anak. Tuhan memberkati segala bentuk pekerjaan, aktivitas yang dilakukan oleh umat-Mu, takut akan Tuhan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan. Mereka boleh mentaati, mereka boleh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang bergumul, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, pendidikan dan pelayanan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk umat Tuhan yang pada hari ini menerima berkat Tuhan dalam bentuk penambahan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran. Kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara Willem Cornelis Kumayas, sektor 5. Kami berdoa untuk Bapak atau saudara Ronald Satria Syotang. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk saudari Frida Yulia Hicahu Besi. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk saudara John Mayer Silalaki, sektor 9, yang berkenan Tuhan tambahkan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran. Segala bentuk
persembahan-persembahan yang umatmu berikan. Di satu sisi untuk menunjang pelayanan gereja, di sisi yang lain untuk menunjang proses penyelesaian pembangunan gedung gereja. Umat Tuhan GPB Sejahtera kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, Tuhan memberkati. Khususnya program Indonesia Menuju Sehat melalui pemberian vaksin COVID-19, Tuhan berkati agar seluruh bangsa Indonesia mentaati himbauan pemerintah untuk memberikan dirinya divaksin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Masyarakat Muslim yang masih menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, Tuhan memberkati. Ini seru doa kami, ini permohonan kami dalam Kristus Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk kita mengakhiri ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sama-sama kita sudah mendengarnya. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 369A, Ya Yesusku berjanji. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu
kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.